Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Mei Eka Wulandari, Eskap Nurse, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Indonesia Putra, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur. Sebelum masuk ke model kontekstual modul 1.1, kita kenalan dulu yuk sama Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Suwardi Suryaningrat lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi pribumi sejak zaman kolonial. Kiprahnya dalam memajukan pendidikan anak bangsa membuatnya dijadikan sebagai Bapak Pendidikan Nasional, dan tanggal lahir beliau 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Berikutnya, yuk kita kenalan sama filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, filosofi pendidikan adalah bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati anak, bukan meminta sesuatu, melainkan untuk menghamba pada sang anak. Untuk tujuan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk selanjutnya, izinkan saya memaparkan tentang demonstrasi kontekstual menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada anak. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebagai seorang guru harus berpihak pada peserta didiknya, sehingga sebagai guru harus bisa menuntun peserta didiknya sesuai dengan kodrat alam, yaitu sifat dasar manusia dan lingkungan. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus mampu menuntun karakter atau sifat anak. Dan yang kedua adalah kodrat zaman, berkembang sesuai dengan zamannya. Dengan kata lain, kita harus tetap terbuka terhadap perubahan dan mengikuti perubahan tersebut tanpa meninggalkan norma yang berlaku di masyarakat dan negara. Dan guru harus memahami karakter murid serta tujuan pembelajarannya, sehingga akan dapat mencetak murid yang mampu memiliki kemampuan intelektual atau pengetahuan dan memiliki budi pekerti yang luhur. Masih ingat tentang trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, Ingarso Sung Tulada. Di depan memberi contoh atau teladan, yang artinya sebagai seorang pendidik harus bisa memberi teladan yang baik bagi peserta didiknya. Yang kedua, Ingmatio Mangun Karsa. Di tengah memberi semangat, yang artinya sebagai seorang pendidik atau guru harus mampu memberi semangat atau kemauan untuk terus belajar dan berinovasi. Yang ketiga, Tutpuri Handayani. Di belakang memberi dorongan, sebagai seorang pendidik atau guru harus mampu memberikan dorongan atau motivasi kepada peserta didiknya. Dengan memahami dan menerapkan ketiga semboyan tersebut, diharapkan guru mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid dengan cara 1. Memberi kemerdekaan dalam belajar merdeka. Merdeka di sini dimaksud adalah dengan cara memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak dan lingkungan belajar yang mendukung. Ingat tadi, pembelajaran harus berfokus pada anak. Yang kedua, berpikir kreatif dan inovatif untuk mengembangkan ide dan karakter peserta didik sesuai dengan minat dan bakat peserta didik atau anak. Dan yang ketiga, sesuaikan zaman dengan cara memanfaatkan teknologi dalam setiap pembelajaran. Tapi pada kenyataannya masih banyak yang menerapkan teacher center. Agar dapat menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, di sekolah saya telah menerapkan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya 1. Kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan minat dan bakat peserta didik. 2. Program pembiasaan membaca Al-Quran, sholat duha, Jumat bersih, dan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kegiatan tersebut untuk menumbuhkan budi pekerti yang dapat mereka aplikasikan ketika mereka di masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Yang ketiga, program literasi di perpustakaan. Program literasi di perpustakaan ini adalah untuk menumbuhkan jiwa minat membaca pada sang anak, sehingga mereka akan terbuka wawasannya.
Dan yang keempat, kegiatan outing class, pembelajaran di luar sekolah yang bekerja sama dengan dunia industri dan dunia usaha atau DUDI, sehingga murid dapat dengan nyata mengetahui kondisi lapangan atau pekerjaan yang sebenarnya. Selanjutnya untuk tantangan. Pada kenyataannya banyak sekali tantangan yang harus dihadapi dalam menjalankan filosofi KHD dan tujuan pembelajaran dari KHD. Di antaranya, yang pertama, masih rendahnya minat murid dalam mengikuti program yang telah dibuat oleh sekolah. Dan yang kedua, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan berpusat pada anak. Solusi dalam menghadapi tantangan tersebut adalah 1. Memberikan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid nyaman dan merdeka dalam belajar. 2. Guru harus sering mengikuti seminar, workshop, atau pelatihan tentang pendidikan yang berpihak pada murid, sehingga guru dengan mudah tahu tentang pendidikan berpusat pada anak. Dan yang ketiga, guru tidak boleh bosan dalam memberi contoh yang baik untuk murid, dan guru harus mau mengikuti zaman, artinya mengikuti perkembangan IT. Jadilah guru yang selalu menuntun dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.